Miles Morales. I'm Bruce. So are you like a cow or a Dalmatian? I am. I gotta go. All right, bye. He's lying. Welcome to NSTV yang membahas tentang film baru yang akan tayang. Sebagai penikmat komik Marvel, hari ini kita akan membahas film yang akan tayang di bulan Juni tahun ini. Film Marvel produksi Sony Pictures. Film apa? Yes, film Spider-Man Across Fierce. Film yang akan bakal tayang sebentar lagi sudah tidak sabar ingin disaksikan oleh para penikmat pecinta Marvel. Film yang sempat diisukan akan tayang di tahun 2022 akhirnya kesampaian juga tayangnya di tahun 2023. Meskipun mundur 1 tahun, tetapi para penikmat tetap menginginkan dan menunggu film ini tayang. Wait, tapi hari ini kita tidak membahas Miles Morales sebagai Spider-Man first, tetapi kita akan membahas superhero baru yang akan muncul di film Spider-Man Across Fierce. Kita akan membahas musuh Miles yang super susah dikalahkan. Ada yang tahu siapa? Yes, super villain Spot yang akan menjadi musuh Miles di Spider-Man Across Fierce. Ilmuwan yang bernama Jonathan Ott. Jadi di video ini kita akan membahas seorang ilmuwan Jonathan Ott sebagai villain Spot. Ini fakta tentang villain Spot yang harus diketahui oleh pecinta Spider-Man. Spider-Man pernah dikalahkan oleh villain Spot. Jonathan Ott adalah seorang ilmuwan gila yang memanfaatkan pengetahuannya untuk kepentingan jahat dan hasrat ingin menjadi penguasa di dunia. Di komik Marvel yang berjudul The Spectacular Spider-Man di episode 98 garapan di tahun 1985, villain Spot merupakan karakter yang mempunyai nama asli Jonathan Ott, ilmuwan gila yang salah satunya sempat bekerja sama dengan Kingpin. Kingpin adalah musuh besar dari Daredevil. Tujuan utama John dan Kingpin adalah sebenarnya untuk meniru kekuatan superhero Digger. Namun dalam prosesnya dia justru malah meniru kekuatan dari rekan Digger yang bernama Crow, superhero yang tubuhnya terhubung dengan Dark Force Dimension. Sejak saat itu, John juga memutuskan untuk menjadi super villain Spot dengan kekuatan utama yang bisa menciptakan portal di dimensi lain dengan tubuhnya. Bedanya, Spot menamai kekuatan portalnya sendiri sebagai Spotted Dimension. Itulah mengapa tubuhnya penuh dengan titik-titik hitam yang terhubung satu sama lain. Pada pertemuan perdananya dengan Peter Parker alias Spider-Man, Spot terbukti mampu memenangkan pertarungan dengan mudah. Spider-Man tidak dapat memprediksi setiap serangan portal yang dilancarkan oleh Spot. Walaupun penampilannya cukup lucu, tetapi dengan kekuatan portalnya dia bisa mengecoh lawan, membuat lawan berpindah-pindah dimensi dari dimensi satu ke dimensi lain. Fakta kedua, mampu mengandalkan kekuatan lawan. Meskipun kekuatan Spot di Spider-Man First 2 belum terungkap sepenuhnya, tetapi sepertinya kekuatan dia kurang lebih akan sama seperti yang ada di komik Marvel, di mana tubuh Spot penuh dengan portal mini yang bisa dia kontrol sesuka hatinya. Itulah mengapa di first look-nya, Spot mampu membuat Miles hampir menendang Gwen. Karena saat kaki Miles masuk ke dalam portal, Spot bisa menggabungkannya dengan portal yang ada di dekat Gwen. Selain memanfaatkan titik hitam yang ada di tubuhnya, Spot juga bisa mengemparkan dan membuat portalnya mengapung di udara. Menariknya, alasan mengapa dia cukup sering menang melawan superhero adalah karena Spot mampu memanfaatkan kekuatan lawannya. Sebagai super villain yang tidak mempunyai kekuatan fisik yang super,
Spud sering dengan sengaja membuat lawannya melukai diri sendiri dengan portal-portal yang dia ciptakan. Dia juga cukup sering membuat lawannya kehilangan arah dengan terus membuat masuk ke dalam portal dan keluar portal secara acak. Spud sering menggunakan taktik ini saat berhadapan dengan Spider-Man, karena hanya dengan begitu kemampuan Spider Sense milik Spidey yang akan menjadi tidak efektif dan menjadikan Spidey-nya akan lelah dan kehabisan tenaga. Fakta ketiga, portal yang sangat terbatas di tubuh Spud. Walaupun dia mempunyai kekuatan yang cukup unik dan mampu memanfaatkan kekuatan musuh, tetapi Spud juga mempunyai satu kelemahan yang cukup fatal. Portal yang ada di tubuh Spud sebenarnya sangat terbatas. Jadi, jika dia tidak mampu mengontrol emosinya, maka portal yang dia lepas dan lemparkan ke udara justru keuntungannya akan menjadi sebuah kelemahan untuknya. Seperti yang terjadi saat Spider-Man berhasil memancing Spud untuk melemparkan semua portalnya dan hanya menyisakan tubuhnya yang berwarna putih. Dalam keadaan tersebut, siapapun sepertinya dapat dengan mudah mengalahkan Spud, karena dia sama sekali tidak mempunyai kekuatan fisik yang support. Itulah pembahasan mengenai Spud, sekuat apa dan siapa dia yang sebenarnya. Begitu juga dengan kelemahannya yang nanti bisa dikalahkan oleh Miles Morales. Itulah fakta tentang Spud yang muncul di Spider-Man Across Verse, dan jangan lupa nonton filmnya di bioskop kesayangan Anda. Don't forget like, comment, dan subscribe channel ini. Spider-Man Across Verse yang ketiga nantinya saya yang akan memerankan sebagai Miles Morales. Terima kasih.